Ananda sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang segitiga dan juga segi empat. Nah ya Kak, namun hari ini pertemuan kita kali ini Bapak hanya akan mengajarkan bab yang tentang segitiganya terlebih dahulu. Nah, untuk materi segi empatnya mungkin pekan depan akan Bapak sampaikan kepada kalian semuanya. Baik, bicara segitiga ya, apa yang perlu kalian pahami. Nah, di sini ada standar kompetensi ya pada bab kita kali ini, yaitu memahami konsep segitiga dan juga segi empat beserta ukurannya. Ini adalah tentang kompetensi dasarnya, kalian bisa lihat. Nah, segitiga ya, di sini kita akan membahas seandainya jika diberikan dua buah titik A, B dan C ya, diberikan tiga buah titik, salah kan tuh. Ya, kita masuk ke materi yaitu tentang segitiga, di mana diberikan tiga buah titik A, B, dan C yang tidak segaris. Kemudian ketiga titik itu dihubungkan. Bangun yang terbentuk itu merupakan segitiga. Jadi segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh tiga buah titik segaris ya, yang tidak segaris, atau bangun datar yang dibatasi oleh tiga garis lurus ya. Tentunya kalian sudah belajar semua ya tentang garis lurus. Nah, ini gambarnya segitiga. Iya ya, kalau ada garis A, B, C dihubungkan, maka akan terbentuklah sebuah garis yang disebut dengan sebuah bangun ya, sebuah bangun datar yang disebut dengan segitiga. Unsur-unsur pada segitiga apa saja? Yang pertama ya, pada segitiga A, B, C di samping kalian bisa lihat ini ya, ada di mana AB, BC ya, dan juga iya ada AB, BC, dan AC disebut sebagai sisi dari segitiga ABC. Nah, ketiga sisi segitiga saling berpotongan. Ya, lihat ya, saling berpotongan membentuk sebuah sudut. Nah, di mana titik A, B, C itu disebut dengan titik sudut. Titik A, B, C disebut dengan titik sudut ya. Nah, sudut A sering disebut juga sebagai sudut alfa. Sudut B sering disebut juga sebagai sudut beta. Dan sudut C sering juga disebut sebagai sudut gamma. Nah, sisi BC yang berhadapan dengan sudut A dituliskan A kecil ya. Sisi berdasarkan dari sudutnya ya. Kalau di sini A, berarti sisi yang berhadapan adalah A kecil. Nah, sedangkan sudut B berhadapan dengan garis AC, maka garis AC bisa kita tuliskan sebagai yaitu garis B kecil. Dan C besar atau C sudut C ya, itu bisa kita gariskan AB sebagai sudut garis C kecil ya. Baik, jenis-jenis segitiga ada apa saja? Yang pertama, jenis-jenis segitiga ya, kalau bisa lihat, bisa dilihat dari tinjauan besar sudut-sudutnya, bisa juga dilihat dari tinjauan dari panjang sisinya, lalu dilihat dari tinjauan besar sudut dan panjang sisi-sisinya. Nah, kita lihat yang pertama. Ditinjau dari sudut-sudutnya, segitiga dibedakan menjadi tiga, yaitu ada yang disebut dengan segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul. Nah, apa itu segitiga lancip? Nah, segitiga lancip yaitu segitiga yang besar ya, ketiga sudutnya kurang dari 90 ya. Nah, sebagai contoh ini dia ya. Ya, rata-rata lebih kecil ya dari 90. Nah, segitiga yang kedua yaitu segitiga siku-siku. Salah satu besar sudutnya itu 90. Maka inilah yang disebut dengan sudut segitiga siku-siku ya. Tadi ini segitiga lancip, segitiga siku. Lalu ada yang sudut tumpul. Ingat, hanya salah satunya saja ya, besar sudutnya itu memiliki sudut tumpul. Maka segitiga tersebut disebut sebagai segitiga tumpul. Ini dia gambarnya ya. Kalian bisa lihat semuanya. Ditinjau dari sisinya, ya dari panjang sisinya, segitiga dibedakan menjadi tiga jenis pula, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Apa itu segitiga sama sisi? Segitiga sama sisi berarti setiap sisinya itu memiliki panjang yang sama, tiga sisinya ya. Ini dia disebut dengan segitiga sama sisi ya.
Lalu segitiga sama kaki itu apa? Segitiga sama kaki adalah segitiga yang terbentuk dari dua segitiga yang kongruen yang saling berhimpit pada siku-sikunya, ya, pada sisi siku-siku yang sama panjang, atau segitiga yang memiliki kedua sisinya yang sama panjang. Nih dia ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, di mana titik C jika ditarik dia membentuk membentuk sudut siku ya. Nah, pada dua garis ini ya antara AC dan BC memiliki seolah-olah seperti kaki ya yang sama panjang, maka disebutlah segitiga sama kaki. Lalu yang ketiga adalah segitiga sembarang. Tentu saja jika bicara segitiga sembarang berarti sisi-sisinya itu tidak sama semuanya ya. Nah, ini disebut segitiga sembarang. Berarti besar sudutnya pun akan berbeda ya. Oke, kita lanjutkan. Ditinjau dari besar sudut dan panjang sisi-sisinya, segitiga itu dibedakan juga menjadi tiga ya. Dilihat, yuk kita lihat di sini. Segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ya dibagi lagi ke dalam beberapa bagian. Nah, jika dilihat dari sudut yang sama besar, di sini ada siku-siku ya. Namun ada juga disebut AC ini memiliki sisi yang sama. Berarti ini disebut segitiga siku-siku sama kaki. Hati-hati ya. Ini dibagi lagi menjadi segitiga siku-siku sama kaki. Penyebutannya berbeda ya. Lalu yang ini disebut yang kedua disebut segitiga lancip sama kaki. Lalu yang ini disebut segitiga tumpul sama kaki ya, karena dilihat dari besar sudut dan sisinya ya. Di sini ada siku-sikunya, ada sudut tumpulnya juga ya. Lalu di sini ada siku-siku, maka namanya berbeda-beda ya. Yang kedua segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya memiliki besar sudut 60 derajat ya. Jika bicara sama sisi seperti yang sebelumnya ya di awal tadi, maka segitiga sama sisi itu selain memiliki sisi yang sama, ingat sudutnya juga masing-masing besarnya 60 ya, antara masing-masing sudut yang ada di ketiga bagian sisinya. Karena syaratnya adalah berjumlah 180 untuk total semua sudut yang ada sembarang. Nah, yang ketiga ini segitiga sembarang ya. Kalian bisa lihat ada segitiga siku-siku sembarang, ada segitiga lancip sembarang, dan juga ada segitiga tumpul sembarang ya. Dimana setiap jumlah sudut-sudutnya ya tetap berjumlah 180, namun tidak bisa dipastikan berapa besar sudutnya masing-masing tersebut ya. Oke, sifat-sifat segitiga. Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki. Oke, segitiga siku-siku memiliki sifat yang pertama ya, dua sisi siku-siku yang mengapit sudut siku-siku ya, yaitu AC dan AB. Perhatikan oleh kalian ya. Di sini dua sisinya yang mengapit AC dan AC dan AB sebagai sisi yang saling mengapit. Kedua, satu sisi hipotenusa atau sisi miring ya yang terletak ya, yang selalu terletak di depan sudut siku-siku ya. Ini disebut hipotenusa ya. Ini disebut hipotenusa ya. Oke. Satu sudut siku-siku disebut dengan sudut A. Ini dia ya. Oke, kita lanjutkan. Segitiga sama sisi memiliki tiga sifat, yaitu yang pertama, tiga sisi yang sama panjang AB sama dengan BC sama dengan CA. Lalu tiga sudut yang sama besar, sudut A, sudut B, dan sudut C. Yang ketiga, memiliki tiga sumbu simetri ya. Ya, kita lanjutkan. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki kedua sisi yang sama panjang, atau bisa dilihat di sini ya, AC sama dengan BC ya, sama panjang. Oke ya. Sekarang kedua sudut sama besar di mana? Di sudut A dengan di sudut B ya. Ini memiliki sudut yang sama besar. Lalu yang ketiga memiliki satu sumbu simetri, yaitu yang disebut dengan CD ya. Nih satu sumbu simetri lipatnya nih ya. Oke, kita lanjutkan. Jumlah sudut-sudut segitiga membentuk sudut lurus. Masih ingatkah kalian dengan sudut-sudut lurus yang kemarin? Apabila ada dua garis sejajar yang dipotong, iya, tentunya kalian sudah paham ya. Jumlah sudutnya semuanya totalnya adalah 180 ya. Nah, perhatikan oleh kalian, seperti ini konsepnya. Oke, hubungan sudut dalam dan sudut luar pada segitiga.
Nah, kita mengacu pada contoh yang kemarin Bapak ajarkan ya, di mana bahwa ini disebut pelurus ya, ini juga disebut pelurus. Namun ya, ini ada yang sudut disebut dengan sudut dalam segitiga, sudut luar segitiga, di mana B2, A2, C2 merupakan sudut luar dari segitiga ya. Sedangkan C1, A1, B1 ini merupakan sudut dalam segitiga, di mana A1 ditambah A2 ya harus 180. Sehingga didapatlah seperti ini konsep penerapannya ya. Tolong diingat, tolong dicatat, dan boleh di screenshot oleh kalian ya. Oke, kita lanjutkan. Garis-garis istimewa pada segitiga apa saja sih? Ada yang disebut dengan garis tinggi, garis bagi, garis berat, garis sumbu. Nah, kita lihat yuk. Garis tinggi itu apa? Garis tinggi adalah garis yang melalui salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Langkah-langkahnya apa saja? Ya, kalian bisa lihat ya. Yang pertama ya, kalian lukislah ya busur lingkaran pada titik B. Oke, sudah. Nah, nih menggunakan titik B, pertama langkahnya bikin seperti ini ya. Lalu setelah didapat, kalian bagi dua di sini ya. Nah, titiknya ini kalian menggunakan jangka ya. Nah, dari dua titik potong tersebut lukislah bagian kedua dengan bagian ketiga ini. Nah ya, menggunakan jangka lagi-lagi. Setelah dapat di titik sini ya, maka kalian tarik dari titik B tadi. Set. Nah, inilah yang disebut dengan garis tinggi ya, dimana dia merupakan siku-siku ya. Garis tinggi itu adalah siku-siku terhadap garis hipotenusanya ya. Nah, kedua busur bertemu di satu titik, hubungkan titik B ke perpotongan kedua busur tadi ya, seperti ini dalam membuatnya. Lalu yang kedua yaitu garis bagi, adalah garis yang ditarik dari titik sudut ya suatu segitiga dan membagi sudut itu menjadi dua bagian yang sama besar. Dua bagiannya dibagi sama besar. Bagaimana caranya? Lukislah ya busur lingkaran dari titik A sehingga memotong garis AB dan AC. Lihat garis AB dan garis AC ya. Dilihat nih oleh kalian. Ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama langkahnya adalah kalian bagi dulu nih ya. Dibuat pakai jangka ya. Didapatlah titik di sini misalkan. Maka dari sini kalian bisa tarik buat yang kedua di luar garis BC ya. Dapat titik sini. Nah, barulah ditarik garisnya ya sampai sini. Nah ya, sini ya. Ini adalah garis baginya didapat yang sama. Oke? Kalian tentu paham ya. Oke. Lanjut, garis berat. Apa itu garis berat? Nah, garis berat agak lumayan susah nih dalam penjelasannya, kalian harus dengarkan baik-baik ya. Garis berat suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga sehingga membagi sisinya saja yang dibagi dua ya. Nah, kalian lihat ya bagaimana caranya. Pertama ya, kalian lukislah busur lingkaran dari titik Y. Nah, nih ya, titik Y kalian buat 1, 2 ya, seperti gambar ini ya. Nah, lalu ternyata dapat titik potongnya di sini ya, di bagian satu ini dan satu sini ya. Nah, setelah dapat titik potongnya kalian buat garis tipis ya. Nah, dengan jari-jari yang sama ya, lukislah busur lingkaran di titik Z. Nah, dibuat di titik Z sama nih tadi udah ya. Nah, buatlah garis sumbu sehingga memotong YZ. Nah, ini YZ-nya memotong di sini. Nah, setelah memotong dapatlah titik pertemuannya di sini ya. Nah, ini yang disebut tarik garis X ke sini ya. Sehingga itulah yang disebut dengan garis bagi. Nah, atau secara simpelnya, secara mudahnya ya, jika sudah mengetahui di sini ada misalkan YZ itu besarnya 6, maka di sini 3 cm ya, di sini 3 cm ya, itu garis bagi jika satu nilainya sudah terpenuhi. Lanjut, garis sumbu. Apa itu garis sumbu? Garis sumbu adalah garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Langkah-langkahnya apa saja? Di titik K dengan jari-jari lebih dari setengah km ya, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, km-nya dibagi dua. Lalu dengan jari-jari yang sama lukislah busur lingkaran dari titik M sehingga kedua busur berpotongan di kedua titik ya, seperti ini. Sudah dapat ya. Nah, ternyata dapat di sini dengan di sini nih ya. Kalian tarik, ternyata di sini sudah dapat. Oke. Nah, setelah dapat ya, dengan membagi yang sama ya, hubungkan kedua titik potong busur sehingga garis tersebut merupakan
garis sumbu sisi KM. Nah, ini adalah garis sumbu sisi KM ya. Nah, ini dia sisi KM garis sumbunya. Lalu garis sumbu yang lainnya sama mengikuti seperti itu, didapatlah garis sumbu masing-masing. Nah, dalam mencarinya ya, segitiga itu ada yang disebut dengan keliling ya. Dalam sifatnya ada yang disebut dengan keliling. Kelilingnya apa? Keliling segitiga itu mudah sekali ya. Jika kita buat di sini ada seandainya KL, M ya, maka garis di sini kita bisa buat seperti di sini Bapak buat AB, BC dan CD. Nah ya, di sini boleh seperti ini ya. Kita anggap saja misalkan AB ini ya adalah merupakan C, BC ini merupakan A ya, dan AC itu merupakan B ya. Pada garis gambarnya seperti ini. Nah, pada gambar seperti ini berarti keliling itu sama saja ya, A tambah B tambah C. Nah, itu secara umumnya ya. Atau ya, kalau kalian bisa lihat di sini ya, Bapak anggap di sini KM, berarti keliling itu adalah KM. Nah, ya, ditambah dengan LM dan juga ditambah dengan KL ya. Itu adalah keliling dari semua dari segitiga ya. Dicarinya dengan menggunakan sisinya saja. Ya, untuk luas segitiga ingat ya, karena kalian sudah masuk ke jenjang SMP, maka yang dulunya kalian hanya mengenal luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2, maka di SMP ini ya kalian perlu mengenal beberapa luas yang dimiliki oleh segitiga. Yang pertama secara umum ya, luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Namun ada beberapa rumus lainnya ya, seperti ini ya. Untuk segitiga sama sisi, ingat segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi punya rumus adalah 1/4 S kuadrat akar 3. Nah ya, 1/4 S kuadrat akar 3. Sedangkan untuk segitiga sembarang, bila sisinya itu diketahui ya, maka mencari luasnya adalah S akar ya, S kurung buka S dikurang A dikalikan dengan S dikurang B dikalikan S dikurang C ya, dengan S sama dengan setengah dikalikan A tambah B tambah C. Ingat, S itu adalah setengah dari jumlah keliling. Nah ya, itu dia rumus-rumusnya. Nanti ya Bapak akan pelajari, Bapak akan berikan contoh-contoh pada pertemuan berikutnya. Kali ini kita hanya mengenal terlebih dahulu apa itu segitiga ya, sifat-sifatnya dan segala macamnya ya. Baik, Anda sekalian, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan kali ini dapat kalian mengerti dengan baik ya. Kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.